Oke, dibagi dengan apa? Eka. Eka apa? Berhubungan sama kecepatan. Sama mv kuadrat. Tapi kan masanya kan kita nggak tahu. Berarti di sini udah dikasih tahu masanya nggak tahu nih. Nah, don't worry ya, jangan khawatir karena masanya ini kita coret. Jadi kita nggak butuh nilai massa. Jadi kan jangan khawatir kalau masa pun masih nggak tahu itu ya ada karena kan atas ada masa bawah ada masa nah perbedaan maka oke dari sini. Sip, kembali lagi bersama Senopati Center. Oke, dalam rangka pintar itu gratis. Coba soalnya dibaca dulu. Terus kalian coba refleksikan atau imajinasikan maksud soalnya apa kayak gitu. Nah, biasanya Mr. R ini akan bikin gambar ilustrasi buat lebih apa ya memahamkan ini fisika kayak gitu konsep fisika. Nggak tahu sih teman-teman lebih suka di satu di dua itu is okay nggak apa-apa, tapi bisa kalau kayak Erwin lebih ke arah gambar nih. Nah, sekarang gini, kan ini kan ada nih sebuah benda yang jatuh dari ketinggian nih, dimana ketinggiannya di atas 50 meter. Berarti kita analogikan ya, benda itu apapun lah. Gambar, misalkan batu aja kali ya, batu ini ada tanah, nih ada tanah, kayak gitu kan ya. Di sini ada berapa nih, 50 meter, kayak gitu ya logikanya. Dia mau jatuh nih. Kenapa jatuh itu harus ke bawah, nggak ke atas nih? Nah, ini pertanyaan basic, tapi kalian harus ngerti kenapa. Ya karena memang kita kan hidup di bumi, ada inti bumi, sehingga pasti ada namanya garis tarik menarik. Nah, makanya nggak mungkin suatu benda itu jatuh ke atas. Ya, kalau misalnya kalian mau buktikan, buktikan sendiri aja. Kalau kalian lempar ke bawah kanan, itu karena apa nih konsep dari gaya gravitasi. Nah, ini bakal kita akan ngarah ke sana. Tapi untuk kasus ini, soal ini kayaknya hanya cukup menggunakan energi aja. Oke, sekarang gini, kita udah dapat ilustrasinya bahwa misalkan anggap batu aja ya. Batu ini mau jatuh, di mana batu ini ketinggiannya 50 meter. Ya. Nah, kecepatan ke bawah ini ya, saat di 50 meter itu adalah sama dengan berapa? 20 meter per second nih, kayak gitu. Pasti G ini pastilah ya di soal manapun kalau biar gampang dianggap 10. Sebenarnya kalau secara lab sih 9,8%. Oke, yang ditanya apa nih? Nah, kalian harus paham nih, kadang kalian tahu soalnya tapi nggak ngerti tahu maksud soal tapi nggak tahu nih pertanyaannya apa. Nah, ini sering banget kejadian di siswa Indonesia. Nah, kalian harus pahami literasinya. Ini memang main literasi juga nih. Jadi kalian harus tahu bahwa soal yang dimaksud ini adalah nentuin perbandingan. Jadi jangan kalian nyari energi potensial dan kinetik udah cukup enggak, tapi kalian disuruh nyari perbandingan gitu loh ya. Jadi kalian harus hati-hati ya dengan soal kayak gini. Jadi jangan sampai kalian bacanya nggak tuntas gitu. Nah, perbandingan energi potensial dan kinetik yang pertama kali disebut adalah energi potensial. Kalau yang pertama kali disebut energi potensial, maka dia kedudukannya adalah di atas. Kan kalau perbandingan per kan. Nah, kalau yang pertama kali disebut pasti kedudukannya di atas. Nah, untuk energi kinetik, karena dia sebutnya paling belakang, berarti kedudukannya di bawah ya, kayak gitu. Jangan kebalik. Ingat, masih ada juga siswa yang kebalik nih, EK-nya di atas, EP-nya di bawah, karena dia bacanya, iya kadang bacanya dari belakang ke depan gitu. Nah, pokoknya intinya kalian harus baca dulu dari kiri ke kanan. Kalau kirinya nyebutnya potensial, berarti kedudukannya di atas, terus sisanya di bawah, kayak gitu. Oke, EP. Kalau kalian udah belajar energi, rumusnya gampang banget. Apa? Karena potensial berhubungan dengan jarak, maka maksudnya butuh massa MGHT, ya kan? Oke, dibagi dengan apa? Eka. Eka apa? Berhubungan sama kecepatan. Apa? Setengah mv kuadrat. Tapi Kak, masanya kan kita nggak tahu. Padahal di sini udah dikasih tahu masanya nggak tahu nih. Don't worry ya, jangan khawatir karena masanya ini kita coret. Jadi kita nggak butuh nilai massa. Jadi kalian jangan khawatir kalau massa masanya nggak diketahui gitu. Ya coret aja karena kan atas ada massa, bawah ada massa karena perbandingan maka kita bisa sambil coret kayak gitu. Oke, dari sini paham lah ya, understand lah ya. Oke, kita masukin aja. Masukin ke rumus yang kita udah bikin ya. G 10 hanya berapa? 50 dibagi dengan setengah kali V kuadrat. V kuadrat 20 kuadrat ya. Kayak gitu. Oke, dari sini aku lanjutin bawah ya. 10 kali 50 ada 500 ya. Kali 400 gitu. Setengah kali 400 dibagi 400 dibelah 200 ya. Ini bagi 200. Nah, jadi nolnya kita coret 2-nya, jadi kita tahu perbandingan 5/2 gitu. Nah, jadi perbandingan energi potensial dan kinetik adalah 5/2.
Kayak gitu ya. Ada pertanyaan, Sir? Kira-kira di kolom chat atau nggak ada? Cukup jelas kayaknya, Sir. Oke, lanjut aja, Sir, kayaknya. Lanjut aja, Sir. Nanti kita ulang pembukaan. Oke, jadi kayak gitu ya. Kalau kalian masih bingung atau pengen belajar lebih lanjut, ikutin SEC, Senopati Education Center. Ikutin terus ya untuk kelasnya, karena bakal ada lebih kejutan-kejutan lagi ya. SMP ya. Jadi coba kalian baca, langsung aku mau tulis di whiteboard ya. Jadi intinya di soal ini adalah ada kapal nih ya, kapal yang mau ditarik nih. Ibarat gini deh, bikin kapal. Karena nggak bisa gambar, mohon maaf ya. Ini intinya kapal ini ditarik. Ini bukan pesawat ya, ini kapal ya. Kok kapal sih? Perahu, ya Allah. Iya, astagfirullah. Oke, ini adalah misalkan anggap ini orang pertama, ini orang kedua nih ya. Orang pertama, orang kedua. Nah, kalau di soal kita tadi orang pertama ngasih gaya 80 Newton ya. Orang kedua ngasih gaya 120 Newton ya. Karena di pantai pasti ada gaya gesek. Karena di soal udah dikasih tahu bahwa gaya geseknya 220 Newton ya di sini. Jadi kita kasih nih arahnya. Kalau gaya gesek pasti arahnya berlawanan dengan perpindahan. Kalau orangnya dorongnya ke kanan, berarti gaya geseknya kebalikannya. Karena gaya gesek itu menghambat ya pergerakan orang. Sedih banget ya, berarti gaya gesek ini bikin orang nggak cepat selesai kerjaan ya. Tapi nggak apa-apa, ini emang hukum alam ya. Jadi kita nggak boleh nyalahin nih. Gaya gesek juga penting nanti kalau kalian belajar lebih lanjut fisika nanti ya. Kayak gitu. Ini ada gaya gesek untuk kapalnya. Kenapa harus ada gaya gesek, Kak? Karena kita di pantai nih, pantai kan mengganggu ya kalau kita lagi gerakin sesuatu. Nah, kalau kalian pengen coba doronglah ember di pantai, pasti susah gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, nah sekarang ada tabel 5 orang nih. 5 orang ini akan ngasih bantuan, tapi kan harus sesuai requirement gitu kan. Nggak tentu semua orang bisa dorong ini gitu. Kita tulis dulu deh. Amin tadi berapa? Amin ngasih bantuan 80 Newton ya. 80 Newton. Terus siapa lagi? Bel plus 140 Newton. Catur 170 Newton. Oke, terus catur? Newton. Apa, Sir? Catur? 170 Newton. 170 Newton. 150? 70. Oh, 170. 170. Oh, 70. Betul. Gini. Ya. Siapa lagi, Sir? Catur terus? Denta 120, Sir. Denta 160. Terakhir ND 150. Ini 100 berapa, Sir? 150, Sir. Oke, gini ya, Sir. Oke. Nah, jadi ini ya bakal ngasih bantuan nih ke si dua bapak ini, karena kan dia butuh bantuan lagi kan untuk kemampuan bantuan gitu. Nah, karena si perahu ini tuh biar nyampe pantai, pantainya di sini ya, pantainya di sini. Itu ada jarak sebesar berapa tuh? Di soal nyebutin 12 meter ya. Ke pantai dia butuh 12 meter nih, 12 meter dengan energi sebesar berapa tuh? 5.000. Nah, energi sebesar ini untuk menggeser perahu ke 12 meter ini butuhkan gaya berapa nih? Nah, sekarang konsepnya adalah kalau kalian masih ingat pelajaran SMP terkait energi dan gaya, energi itu bakal sebanding lurus dengan jarak. Kalau semakin besar jarak yang dihasilkan, bakal energinya juga besar. Logikanya, kalian dorong meja semakin jauh tuh. Kalau dorong meja kan bakal energinya terkuras habis kan. Nah, berarti logikanya rumus energinya adalah F kali S. Ya, berarti kalau gaya semakin gede ya energinya semakin gede. Kalau S-nya semakin gede, berarti N-nya juga semakin gede. Berarti kan energi berbanding lurus sama F dan S kayak gitu. Nah, kita coba dulu nih nyari total gaya F. Oh ya, kalau kayak gini sih harusnya bentuknya sigma ya. Kenapa sigma? Karena gini, kalau cari nulis F doang, nanti takutnya kalian cuma satu nilai nih. Sebenarnya ini adalah kumpulan kumpulan dari gaya-gaya gesek, gaya-gaya bantuan, gaya-gaya bapak tadi. Makanya kalian lebih suka mendefinisikan. Kita langsung cari kalau misalkan kayak gini, karena kita udah dapet, S-nya udah dapet, berarti sigma F adalah bagi S. Oke, energinya berapa? 5.280 bagi 12 ya. 5.280 bagi 12 berapa tuh? Ayo hitungan cepat sana tuh. 52 bagi 12 aja paling dekat 4 ya kan? 4.
Kevin nggak perlu pakai program di ntar kalian di rumah sendiri ya, lihat apa nyari sendiri aja, kalian langsung di otak aja. Kita ada triknya 48 48 4 oh, kayak gitu. Kalau kalian nggak percaya coba buktikan ya pakai kalkulator. Oke, kita punya total gaya yang harus dikejar itu 440 Newton. Oke, kita tangkap dulu, kita simpan dulu ini ya. Dari sini kalau ada yang nggak ada yang ditanyakan, Erin akan lanjut nih dengan konsep dari ini. Oke, sigma F ini adalah gabungan dari beberapa sigma ya. Berapa gaya, sorry. Kita udah punya nih gaya bantuan F. Dikurangi F geser. Kenapa F geser harus dikurangi, Kak? Karena dia menghambat. Kalau menghambat pasti harus dikurangi dong. Ya kan, karena dia biar nggak sesuai dengan target mereka, maka dia dikurangi, harus dikurangi gitu. Nah, kita tambah lagi dengan F bantuan. F bantuan kita nggak F3 lah ya. Orang ketiga, ingat orang ketiga bukan ini ya, obat nyamuk ya. Tapi orang ketiga itu orang yang mau bantu. Sigma F tadi berapa? 440 Newton. Udah ada 80. Tambah F2-nya udah ada 120. FG-nya berapa tuh? 200. Tambah F3-nya. F3-nya yang kita cari kan. Kayak gitu kan. Nah, dari sini 10 berapa tuh? 200 ya. 200 kurangi 20. Berapa? 200 kurangi 20? Nah, ini saya tulis dulu deh. 440 sama dengan 220 tambah F3 gitu kan ya. Nah, 200 minus 20 adalah min 20 ya. Min 20 plus F3 nih, F3. Jadi logikanya F3-nya berapa? Ya udah geser aja min 20 geser di sini. Ingat kalau matematik negatif tidak positif. Tulis di sini 440 tambah 20 sama dengan F3 ya. Jadi kita punya 400 gitu ya. Nah, 460 Newton ini adalah gaya bantuan nih. Berarti kalau kita punya Amin Belpuk catur delta ini pasti nggak hanya satu orang dong, pasti butuh setidaknya 2 atau 3. Intinya F3 ini tuh kalau dijumlah adalah 460 ya. Nah, sekarang teman-teman semua coba bayangin gimana caranya gimana caranya nentuin nama-nama biar hasilnya 460. Gampang banget. Caranya gimana gini. Ini sebenarnya agak bukan nguli ya, tapi agak ekstra dikit-dikit karena kita harus jumlahin setidaknya 2 atau 3 orang. Kalau logikanya ya, biar jadi 460 itu pasti butuh 3 orang. Karena rata-rata amida catur aja 100-an ya. Coba 100 kalau kita kali 2 masih 200, belum cukup kan? Nah, pasti butuh setidaknya 3. Nah, sekarang coba nih logikanya. Coba kalau amin dalbuk catur kita jadiin orang bantuan. Cukup nggak buat 460? Nggak cukup. Kenapa? Karena amin aja 80, ditambah dalbuk 140, tambah catur 170, berapa tuh kalau dijumlah? 390 kan? Nah, kalian kita sendiri lah ya. Nah, itu belum cukup nih untuk 460. Berarti kira-kira logikanya Amin kayaknya bakal nggak dipilih dong ya. Karena dia kan paling lemah ya, tapi bukan lemah secara fisik ya, tapi lemah secara gaya. Gitu. Ya, Jadi kayaknya Amin ditambah dulu deh, biar nggak itu ya. Gimana, Sir? Dieliminasi ya, Amin ya? Iya, kita eliminasi aja deh biar nggak ganggu pemilihan deh ya. Nah, sekarang coba kita pakai Belpuk catur denta. Misalkan Belpuk catur denta. Kalau kalian jumlahin dapat berapa tuh? Belpuk catur denta kalau kita jumlahin dapat berapa? 470 Newton. Berarti istilahnya it's okay dong ya. Oke untuk 460 nih ya. Berarti kelebihan lah istilahnya kayak gitu ya. Tapi ingat, kelebihan gaya juga nggak bagus. Kenapa? Kita harus ngepasin 460 biar nggak sia-sia tenaga mereka gitu ya. Jadi kita harus cari orang yang kalau kita jumlahin itu pas banget 460, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih ya. Jadi kita nggak boleh, coba yang lain, coba jangan yang tadi ya. Coba kita misalin Belpuk, apalagi nih, coba dari kalian ada yang bisa nebak apa? Coba aja deh Belpuk catur N ini misalkan. Belpuk catur N ya, ini kalau kalian jumlahin 140 tambah 170 berapa? 310 tambah 150 460. Bener, kita dapat nih. Iya, sama dengan apa yang kita inginkan. Jadi orang-orang yang akan bantu itu harus Belpuk, catur, sama Eni kayak gitu ya. Jadi yang Amin sama Denta kita eliminasi ya. Jadi karena kita nggak berlebihan juga nih. Kelebihan juga nggak bagus, kasihan kan orang-orangnya udah ngasih tenaga tapi ya dibuang sia-sia.
Kayak gitu ya. Jadi intinya adalah seperti itu. Oke, kalau kalian pengen lebih dalam lagi belajar fisika, jangan lupa ikuti medsosnya SEC, YouTube-nya ataupun ikutin lesnya ya. Bisa dilihat di Langsung di kolom komentar. kolom komentar aja. Iya, langsung ada di kolom komentar. Kalau ada soal juga boleh share ya, taruh di kolom komentar Iya. ya. Oke. Iya.